remember that's all the way here. They must be bounty tubes in this entire area to capture. First Drapoels, now Medea's henchmen. We have to hurry and find the spaceship. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Jarwo526. Terima kasih yang udah bergabung guys dengan video live stream gue. Kali ini kita akan melihat guys first impression dari games Ultra H yang dirilis untuk Nintendo Switch. Game ini juga dirilis untuk sistem PlayStation 4. Nah guys, pada saat gue udah mainin ini, gue merasakan feels yang sama seperti mainin Final Fantasy VII Remake, ketemu dengan Lost Planet, ketemu juga dengan Phantasy Star Online ya. Ultra H ini adalah game sistem hack and slash ya, yang mirip-mirip juga dengan Devil May Cry yang di-reboot di sistem Xbox 360. Jadi lu semua teman-teman yang punya Nintendo Switch ataupun PlayStation 4, cobain deh game ini. Gua merasakan feels yang sama seperti mainin juga di Sega Dreamcast kalau lo ingat Sword of Berserk. Ya, Guts, Sword of Berserk ya. Oke guys, kita lihat dari segi storyline ya. Ultra H ini menceritakan tentang kepunahan ya. Jadi intinya gue belum mainin sepenuhnya, tapi secara kesimpulan cerita dari Ultra H ini adalah menceritakan tentang hampir musnahnya kehidupan di planet bumi. Maka dari itu umat manusia dipaksa untuk mencari tempat tinggal yang baru di dekat-dekat planet yang terdekat ya. Ya tipikal cerita RPG pada umumnya deh, seperti kayak Final Fantasy seperti biasanya. Cuman bedanya di Ultra H ini gamenya lebih condong ke hack and slash. Oke, dari gameplay yang udah gue mainkan sejauh ini, gue benar-benar menikmatinya guys. Jadi nggak ada unsur-unsur yang repetitif ya, tapi intinya seperti tipikal hack and slash. Gue berpetualang mengitari beberapa wilayah dengan sistem fighting hack and slash. Mirip banget, gue ngerasain feels yang sama seperti main dari Devil May Cry yang di-reboot di 360. Dengan pencampuran dan kombinasi antara Final Fantasy Remake juga dari sistem fightingnya dan juga pertarungannya, ini membuat gua merasakan seperti wah ini adalah Final Fantasy kombinasi fusion dengan Devil May Cry. Cuman dengan sistem storyline seperti Lost Planet dan juga Phantasy Star Online ya, yang udah dikombinasikan menjadi satu kesatuan yang manis guys. Nah, maka dari itu teman-teman, bagi lo semua yang benar-benar menikmati permainan dari Devil May Cry Remake yang dirilis di PS4 atau juga permainan Phantasy Star Online, Sword of Berserk, gue jamin deh lo pasti akan menyukai game ini guys, karena memang hampir mirip banget. Nah, nih guys, dari sisi combatnya yang paling gue seneng nih guys ya, lo nggak akan ribet-ribet lagi pada saat lo mainin game ini untuk pertama kalinya. Karena pada saat lu mainin game ini untuk pertama kalinya, lu nggak perlu mikirin kombinasi-kombinasi atau combo-combo yang sulit. Lu tinggal pencet aja tombol-tombol di Switch lu atau PS4 lu, dan juga karakter lu akan mengeluarkan suatu combo-combo yang keren banget. Jadi nggak terkesan repetitif ya, ataupun berulang-ulang. Dan lu bisa mengkombinasikan antara tombol B dan A untuk menyerang dan juga X dan lingkaran ya kalau lu mainin di sistem PlayStation 4. Combatnya benar-benar terhitung gampang banget guys, karena tinggal mukul-mukul aja, jadi butonnya lu tekan-tekan aja, terus itu juga udah menghasilkan combo-combo yang keren banget sih menurut gua pada saat gua mainin ini. Tapi intinya di command listnya ada beberapa kombinasi-kombinasi combo yang bisa dihasilkan dan bisa menghasilkan yang damage yang gede guys. Ya butuh waktu beberapa menit ya guys ya, sampai gua bener-bener terbiasa dengan buton-buton atau tombol-tombol dan combo-kombonya. Tapi setelah gua udah terbiasa, nggak akan merepotkan gua juga, dan juga gua enjoy kok maininnya. Dan sampai gue benar-benar melintas beberapa wilayah, gue akhirnya menyelami dan juga benar-benar menikmati jalan ceritanya ya guys ya. Yang lumayan ringan banget tapi dengan grafis yang keren banget dan memukau. Nah, ada yang unik nih guys di sistem combatnya ya. Lo punya yang namanya grappling hook. Jadi lo bisa narik musuh ke arah lo untuk lo bisa lo tarik, dan juga lo bisa narik musuh lo itu untuk bisa lo tarik untuk bisa digabungkan dengan combo-combo ya. Dan juga finishernya keren juga guys, dan ini dikeluarkan dengan buton-buton yang gak terlalu sulit dan gak susah banget. Intinya buton-butonnya simple banget, dan juga lo bisa menghasilkan combo-combo yang keren banget.
Nah, tapi yang pengen gue tekankan di sini adalah bagaimana lo bisa menghadapi musuh yang kuat dengan senjata yang tepat. Ada juga musuh yang dihadapi dengan senjata yang benar-benar lo harus mikirin strategi musuh apa nih, misalnya musuh yang lebih kuat kah, atau misalnya senjata ini bereaksi dengan musuh yang ini. Hampir mirip-mirip lo ngebayangin dari Mega Man X ya. Jadi ada musuh yang harus lo kalahin dengan strategi tertentu. Jadi nggak bisa asal sembarangan pakai pedang yang ini dengan yang itu. Karena itu lo mesti mikirin nih strategi untuk ngalahin musuhnya. Jadi pada saat gue mainin ini, hampir mirip-mirip nih untuk ngalahin musuhnya seperti dari Mega Man X. Jadi misalnya ada musuh yang bertipe elemen air, misalnya gue pakai pedang yang berelemen api. Jadi poin intinya tuh bener-bener lo harus mikirin strategi yang mana yang tepat untuk menggunakan senjata tersebut. Jadi nggak asal bisa main senjata aja dan lo main hack and slash aja guys ya, itu bakal bikin permainan ya repetitif banget dan juga nggak punya nilai fighting tersendiri. Nah, hal ini nggak hanya berlaku pada bos-bos atau musuh-musuh juga ya guys ya. Dan juga ada elemen-elemen yang mesti lo jaga nih guys. Misalnya nih, lo pengen membuka jalan, lo juga harus mempunyai senjata yang tepat untuk membuka jalan tersebut. Misalnya ada batu dengan elemen api, dan lo harus punya pedang dengan elemen es untuk bisa ngelewatin jalan itu dan area itu. Jadi intinya eksplorisasi dari games ini dan petualangannya juga dikombinasikan dengan senjata-senjata yang lo punya di sepanjang permainan guys. Jadi poin intinya senjata dan musuh serta eksplorisasi petualangan ini sangat berperan penting dalam Ultra Edge ini guys. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu first impression gue untuk game Ultra Edge. Apabila lo benar-benar tertarik, lo bisa cek di PlayStation Store atau eShop-nya Nintendo untuk lo cek Ultra Edge ini dan lo coba mainin guys. Apakah game ini benar-benar sama seperti yang udah gue jelasin di awal-awal first impression gue ya. Dan apabila lo benar-benar suka dan tertarik, lo bisa tulis komen di bawah ini untuk lo share-share apakah game ini benar-benar seperti yang gue terangin dari first impression gue. Dan juga benar-benar gimana dari sisi gameplaynya, apakah benar-benar mirip Final Fantasy VII Remake ataupun juga Sword of Berserk ataupun Phantasy Star Online yang tadi gue jelasin guys. Oke guys, sampai sini dulu first impression gue. Kalau lo benar-benar suka dari first impression Ultra Edge dari video gue Jarwo526, jangan lupa like, share, and subscribe. Kita ketemu lagi guys di first impression berikutnya dari channel gue. Thank you for watching, thank you for subscribing, and stay retro guys. Bye bye.